cerita ini kan pertama dari kisah nyata dan hal-hal seperti ini kan emang udah bagian dari budaya kita mau nggak mau. Nah pas di penginapan kamarnya udah paling pojok, terus aku cuma kayak gue cek kamarnya, kalau feeling gue nggak enak gue keluar gitu. Terus benar aku masuk tuh, pas masuk kayak jadi feeling lu itu justru menjadi sebuah kenyataan. iya, ya Allah, kalau misal abis Al-Fatihah gitu ngomong kalau misalkan memang sudah selesai, lepaskan dia dari badanku. Pesugihan ini kan butuh tumbal. Bisa pakai hewan, bahkan manusia. Dia hanya ambil your soul only. Istilahnya gini loh, mencari kekayaan lewat blorong. Film ini mengingatkan bahwa bakal selalu ada konsekuensi akan hal yang kita lakukan. Dan ya jika lo mau sesuatu ya work for it. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Dan beberapa waktu yang lalu kan sempat viral banget tentang sebuah cerita horor di Twitter. Anak gaul. Iya, Twitter. Kan? Dan katanya berdasarkan kisah nyata. Nah, Mongol pingin tahu nih kisah nyata apa sih? Dan hari ini ternyata kita kedatangan bintang tamu yang sangat nice to meet you. Nice to meet you as well. Dari judul yang sama, yakni Di Ambang Kematian. Kematian. Yes. Nah, hari ini silakan memperkenalkan diri dari kelompok pencapir mana atau dari desa mana. Kita tuh film horor tapi dari kemarin komedi ya. Iya. Benar. Silakan perkenalkan, ini jenis kelamin foto. Foto sama nengok kanan sama kiri ya. Silakan. Ya, aku Taskia Namia, berperan sebagai Nadia di film Di Ambang Kematian. Tasya, oke. Taskia. Oh, Tauzia. Benar. Taskia. Aku Julia Perengkuan berperan sebagai Bastala di film Di Ambang Kematian. Dia udah curiga dia pasti orang Manado nih. Emang ya? Perengkuan tuh Manado. Oh iya. Say with me. Iya. Kami berdua sama-sama Manado, aku yang jelek, dia yang cakepnya. Tapi ceritain dong proses syutingnya, mulai dari casting kalau perlu. Nah, kalau dari casting Atau langsung ditunjuk? kalau aku waktu itu langsung di lock. Oh, Waktu langsung itu di malah lock. soalnya aku casting untuk sebenarnya film lain di MVP. Tapi tiba-tiba dikabarin langsung main buat yang Di Ambang Kematian. Jadi kayaknya ngambil materinya tuh malah materi casting di sana gitu. Terus Jadi Nadia. Kalau Gio? Nah, gua itu pas ditawarin screen test, tapi waktu itu belum ada skripnya. Udah jadi screen test doang? Screen test tapi freestyle. Oh. Ya berdasarkan dari thread itu dan beberapa plotnya. Udah. Oke, dan syuting butuh berapa lama? Kita tuh 19 hari. Tapi total kita syuting kan di Tegal. Itu syuting sekitar paling total persiapannya sejam bulan. lagi. Sebulan. 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Ya. Termin 1 mulai tanda tangan. Nah, itu dia sih, langsung tanda tangan. Pokoknya cepet-cepet buru-buru Itu tanda kan tangan adalah- biar langsung set, nggak horor kan Itu jadinya. kebahagiaan dalam setiap Betul. syutingnya. Daripada nanti kita udah beli-beli, udah dibayar gitu. Itu kan kamu nggak sering kayak gitu kan? Saya belum pernah. Pernahnya memang nggak dibayar. Itu lebih sedih, lebih buat horor. kami doang. Tapi itu sinetron sayang. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kita berkarya, Betul. dibayar, yang penting sampai hari ini masih laris. Betul. Ya, tapi kan berarti ini kan film judulnya Di Ambang Kematian. Ini kan bukan film horor pertama kalian kan? Belum. Bukan. Lu udah berapa film horor deh? Ini yang ke-6. Ke-6. Lalu? 4. 10 berarti ya? Iya, kalau totalin. Tapi emang menyukai film horor atau mungkin karena muka lebih condong cocok ke horor? Kalau aku memang suka horor. Maksudnya aku tuh suka sesuatu yang mistis. Kayak misalkan aku di rumah nih lagi make upan, aku tuh nontonin Kamu Ngelama Kasara. Oh wow, nice to meet you. Nice to meet you tuh. Kalau gitu. Diko sebagai orang berdarah Manado emang suka horor? Enggak suka. Pokoknya kita tuh bener-bener cocok di segala hal tapi beda di dunia horor aja. Ya, nggak suka gue horor. Lu lebih suka film genre drama? Drama, komedi, lumayan suka. Cocok sama gua ya, cuman kelamin kita sama. Nggak lucu suamiku ngondek. Terus tantangannya kalian di film Di Ambang Kematian ini dengan film-film lu berdua yang sebelumnya apa? Kalau dari sisi cerita kan konon kabarnya kan dari kisah nyata kan? Iya. Yes, itu yang beda. Memerankan sesuatu yang dari sisi nyata dengan yang mungkin
cerita apa yang dibikin iya, gitu. nah itu ada apa ada bebannya nggak? Gua sih enggak. Justru menarik karena cerita ini kan pertama dari kisah nyata dan hal-hal seperti ini kan emang udah bagian dari budaya kita mau nggak mau. Maksudnya it's been around hal-hal tentang pesugihan dan lain-lain, mysticism gitu. Jadi itu menarik karena ya untuk mungkin mengenal hal yang terjadi di dalam budaya kita sendiri, bagian yang ada di sekitar. Oke, kalau lo berarti maksudnya let flow aja selama syuting. Iya, selama syuting karena ini mungkin karakterku juga karakter Nadia ini kan yang sebenarnya menulis cerita ini, yang menceritakan tentang apa Kasusnya. kejadian yang ada di keluarganya kan. Ya, aku ngerasa lebih mudah ketika baca bukunya. Jadi langsung ngedapetin, oke, Nadia tuh depresi, terus ternyata dia bisa ngelihat setan, terus ini itu tuh terjadi ada di bukunya. Full. Berarti kan dengan lu berdua nonton film, lu berdua main film horor, lu berdua mempercayai nggak dunia mistis? Atau tipikal orang yang skeptis? Gua mah nggak percaya ya, gua hidup aja gitu. Gimana? Kalau gue percaya banget. Kalau lu? Awalnya gue enggak. And then? Terus akhirnya ya karena gue pikir itu suges, semakin lu percaya semakin ada. Terus akhirnya sempat ada di film yang lain, film horor lagi syuting, terus akhirnya ada yang lagi diskusi tentang hantu-hantu, terus gue bilang nggak usah diada-adain kalau emang nggak ada. Terus akhirnya 5 menit kemudian ada yang kesurupan depan mata gue, terus akhirnya udah gue lari dan yang kesurupan akhirnya lagi yang jadi setan dia, terus akhirnya di make up menjadi setan. Ya udah habis dari situ ya 3 hari. Try to believe. Sebenarnya tapi tidak meyakini kan? Ya, ada di sekitar sih. Mungkin dulu pernah ya ada hal-hal yang bersimpangan sedikit. Mungkin. Kalau orang Amerika bilang tuh kita hanya believer, and not faithful. Kita hanya mempercayai tapi tidak mengimani. Betul. Itu kan namanya juga kisah yang nyata yang terjadi, dia ceritain dan jadi sebuah film. Otomatis di saat lu berdua syuting bersama tim, ada hal-hal yang berbau nice to meet you nggak di lokasi? Nah, bedanya dari film-film yang kemarin aku syuting, di Diambang Kematian malah gak ada kejadian horor sama sekali. Lucu jadi dong. Jadi lebih ya emang Lebih enak gitu. lebih enak, lebih komedi, terus lebih yang Komedi kayak justru kita ceritanya. tuh malah main-main terus kayak sempat ada kayak kok gak seru banget nih, nggak ada sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi ternyata kita dikasih sesuatu yang menyenangkannya dengan cara yang beda, ya kebersamaan, karena kan waktu kita syuting itu lagi bulan puasa. Jadi hantunya mungkin di loker masing-masing kan. Tapi di dalam hidup lu berdua sehari-hari punya pengalaman mistis nggak? Kan banyak gua di beberapa film yang horor gua tanya, iya bang, gua dari kecil punya temen ini, jadi gua ajak ngobrol gitu-gitu. Nah, lu berdua gimana? Kalau orang ganteng? Nah, itu dia, coba. Sebenarnya dulu pas kecil sih ngeliat-liat dan lain-lain gitu, terus akhirnya seiring bertambah usia terus ya udahlah, enggak udah jadi lebih kasual dengan hal tersebut, terus akhirnya enggak gue cari-cari karena gue mikirnya itu mungkin placebo. Akhirnya ya udah sampai ternyata ada, tapi ya ada sih. Ya, nah, kalau lu? Sensitif. Dari gue baru sadar kayaknya SMP SMA deh, tapi bukan, alhamdulillahnya nggak pernah dikasih lihat wujud gitu, tapi gue tuh punya feeling tuh selalu tepat gitu kayaknya. Kayak misalkan ada momen waktu itu gue sempat syuting di Semarang, hotelnya itu udah dibilang awalnya angker gitu, terus tempat kita syuting sama tempat penginapan kan beda gitu. Nah pas di penginapan kamarnya udah paling pojok, terus aku cuma kayak gue cek kamarnya, kalau feeling gue nggak enak gue keluar gitu. Terus benar aku masuk tuh, pas masuk kayak oke, ini baru kamar nih, belum kamar mandi. Nah menurutku aku hal paling sensitif tuh di kamar mandi. Pas dibuka, tutup, mohon maaf lahir batin, kita bukannya ribet, bukannya apa, gue minta kamar yang paling depan yang kalau gue lari tuh cepet banget gitu. Bener. Nah akhirnya kamar itu ditempatin lah sama temanku yang lain, kejadiannya ada di dia semua jadinya. Jadi feeling lu itu justru menjadi sebuah kenyataan. Iya, dan kayak kemarin juga sempat ada syuting gitu, 3 kali berturut-turut ada yang kesurupan gitu. Itu pas lagi ada aku, momennya semuanya 3-3-nya, terus akunya biasa aja kayak
malah emang udah nebak dari awal kayak kayaknya ada something wrong deh gitu. Ada yang akan terjadi gitu. Terus selama kalian lo syuting 4-6 film, ada ritual khusus nggak sih buat syuting? Mungkin doa-doa, jangan sampai nunjukin muka, wujud dan sebagainya, atau mungkin bawa menyan atau apa. Kalau gua syuting penelusuran, kalau di lokasi syuting ada dupa, gua anterin dupa ke bawah pohon sebelah mana, yang gua merasa ada siapa gitu. Nah kalau lu berdua di saat syuting, kalau gue sih sebenarnya kalau misalkan kalau buat karakternya, gue tuh selalu kayak berdoanya ya Allah kalau misal abis Al-Fatihah gitu ngomong kalau misalkan memang sudah selesai, lepaskan dia dari badanku, maksudnya si karakternya gitu. Takutnya nyangkut kan. Tapi kalau misalkan kayak abis ke tempat yang horor gitu, misalkan kalau syuting kan pasti kita nggak pernah tahu ada yang apa. Itu tuh biasanya disuruh ada bacaan lah dari mama, terus kayak disuruh ngegubrek-gubrekin badan gitu. Terus abis itu kayak cuci muka, cuci tangan gitu. Kalau deh? Gue enggak, paling secara general kalau misalnya gue datang ke lokasi yang menurut gue kayaknya ini agak spooky. Dari situ akhirnya ya gue paling izin, gue bilang bahwa ini yang gue misalnya kadang-kadang adegannya aneh-aneh, bukannya gue secara individual untuk melakukan hal-hal tersebut, tapi emang berdasarkan dari konteks ceritanya. Dan ya nggak ada intensi apa-apa dan lain-lain, yang permisi. Tapi ternyata kadang-kadang ada aja. Iya, ternyata satu gedung ternyata di peruangan beda-beda, kadang-kadang kayak gitu. Karena kadang ternyata kitanya udah ngejaga, ada orang lain yang nggak ngejaga, kayak misalkan ada yang buka, pipis sembarangan, misalkan gitu kan. Itu kan sebenarnya mancing kan gitu. Oke, betul. Karena kan kita ngotorin tempatnya dia gitu. Lu nutup tapi ada yang buka. Ada yang buka. Oke, jadi kayak itu juga dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kadang kita yang udah mati-matian berdoa Tuhan jangan sampai begini, atau ada bagian itu keluarga kita yang itu dibilang kalau kayak orang Amerika bilang itu tempat masuk anjing. Tahu nggak? Pintunya tertutup, tapi yang ada yang bawa kecilnya. Dalam mendalami karakter ini ada bantuan dari acting coach atau kalian lagi baca skripnya terus mulai pelajari karakter atau? Biasanya kita ya pasti ada acting coachnya. Waktu itu kita ada Mas Totos ya, ada Mas Totos jadi acting coach kita. Terus selebihnya kita ngobrol, diskusi. Terus kayak menurutku yang sangat membantu ketika kita berakting mendapatkan karakternya bukan cuma diri kita sendiri, tapi energi yang dapat dari partner main. Jadi buat ketemu chemistry-nya, ngobrolnya. Ada reading together, reading sama-sama gitu. Ada. Biasanya tapi yang lucunya kadang di readingnya gimana, pas di set akan beda lagi gitu. Makanya kadang nggak kita rencanain apa-apa gitu. Tapi sutradaranya siapa? Bang Kinoy Lubis. Yes. Oh, tahu. Jadi dalam pengalaman lu sebagai pemain film horor, kamu sih film horor gua baru 2. Baru 2. Tapi kalau jadi bencong kurang lebih 34. Banyak ya ternyata. Filmnya kurang lebih bencong 34 akhirnya kayak. Tapi kayaknya kita tuh kayak gitu. Apapun tuh semuanya kebalikan gitu. Iya. Yang kitanya asli malah. Yang kita udah muka kayak preman. Disuruh pakai baju Sailor Moon Tara. Akhirnya jadi. Akhirnya karakternya kayak apa ya? Gue pingin sok laki. Akhirnya jadi. Iya. Apa bahasanya? Padahal kan kita bentuknya metal-metal. Iya, tapi gitu. Kan juga padahal kita aja nggak Tracy. senyum aja dipikir tukang hipnotis. Pengen sekali tepok iya, gitu ya. Sekarang karena udah duduk udah jadi begini. Tapi selama syuting lebih banyakkan siang atau malam? Kita agak late sih. Iya, kalau misalnya kami berdua siang. Tapi kalau kayak emang ada siang setan? Nah, setan tuh nggak kenal waktu ya kadang ya. Ya tapi kan setan tidak boleh ada cahaya. Betul. Berarti ditutup kayak kalian hitam. Ya tapi kalau di ambang kematian prosesnya ada yang jam kebalik, ada yang enggak. Karena kan ada yang pasti dibutuhkan yang siangnya kan. Tapi kayak di sini kan pemainnya ada aku, ada Julio, ada Wafda, ada Tengku Rifnu Wikana, ada Kinaryosi, ada mini-mininya kita tuh ada Raya sama Faras. Itu kebanyakan malam-malam kita. Yang keluarga tuh malam. Geng keluarga. Geng keluarga kebanyakan malam. Yang paling berkesan scene yang mana? Kalau aku ada scene yang berdua sama bapak. Itu aku bilang makanya kayak dimana kita dapat partner yang enak, energinya ketemu, itu akan lebih keluar lagi emosinya gitu. Jadi ada satu adegan di meja makan, itu tuh berdua tuh kita nggak ada yang ngomong sama sekali karena adegannya memang intens kan. Tiba-tiba dia megang, tiba-tiba aku megang tangannya dia, ternyata dia lagi kayak ngomong sendiri di dirinya gitu. Tentang bapaknya ya, bapak dan Nadia hubungannya. Aku pun juga lagi kayak,
gimana pokoknya nyari emosi, tiba-tiba nggak tahu kenapa tanganku megang bapak juga megang tanganku. Nah itu tuh kayak menjawab pertanyaan kita dan akhirnya emosinya keluar semua dan jadi itu menurutku sangat keren jadinya. Berkesan banget dan itu scene yang paling aku tunggu. Nah berarti ini juga scene yang perlu kita tunggu. Betul. Buat teman-teman Kalapunaholic, dalam setiap adegan sebuah film akan ada satu scene dari 100 mungkin 100 scene. akan ada satu memorable ya apa Iya, memorable. Oh itu bahasa Inggrisnya bagus banget gila. Kita kursus di Citayam beda lah gitu. Sebelah rel kereta jangan dulu tempat kursusnya. Nah kalau lu ada scene yang sangat menggemparkan atau mungkin memorable, tetap balik lagi diulang lagi. Paling adegan sama Nadia karena gue adegan sama Nadia dan ada beberapa titik-titik timeline yang berbeda-beda, tapi pertama kalinya ketemu misalnya di titik waktu sekolah SMA dan ada satu waktu nanti di waktu kedepannya ada waktu kita ketemu yang dimana akhirnya pertemuan kita yang singkat tapi sangat berkesan terhadap cerita masing-masing. Di film ini kalian berdua berarti couple? Enggak Tapi tahu ya, ternyata, tapi kan harus nonton. Yes. Oh iya benar. Spoiler kalau itu. Betul. Tapi kan di film di Ambang Kematian ini kan filmnya bercerita nih umumnya tentang perjanjian antara something dengan antara iblis. seseorang dengan iblis atau setan. Nah, itu kan kita kenalnya tuh pesugihan. Ya kan, orang yang mencari something tapi tidak mau bekerja keras, Betul. mencari jalan pintas, Ya. dan di saat itu diiyain oleh pihak itu tuh pasti akan meminta sesuatu. Ya. Nah dalam kehidupan lu berdua ada nggak pernah dengar mungkin teman, saudara, tetangga atau mantan yang melakukan hal tersebut? Lu gimana sebagai orang yang berdarah Manado kan? Ya paling pernah sih ada hal-hal itu ngedengar-dengar atau dari orang-orang sekitar yang mengalami halnya. Tapi ya akhirnya ada yang sampai yang ada teman atau saudara yang dikirim-kirim lah atau apa kan. Oke. Dengan kondisi pasti kan ada teman saudara yang melakukan pesugihan kan. Tetapi dari sisi lu berdua sebagai orang yang main di film di Ambang Kematian ini, kira-kira menurut lu berdua orang yang melakukan pesugihan itu adalah orang yang tipikal seperti apa? Oke. Mereka tidak mau bekerja keras sih. Maksudnya Iya. pengennya jalan singkat aja gitu. Tapi ya itu menurutku dengan cara pesugihan, dengan cara main dukun itu kayak salah banget aja sih, Worth gimana ya? it nggak dengan apa yang mereka dapat? Kalau apa yang kayak dijelaskan di film Dia Kematian nggak worth it sih, karena lo mendapatkan sesuatu yang akan membahagiakan keluarga lo sekarang. Tapi kedepannya lo akan kehilangan juga sesuatu yang besar pasti dari diri lo. Oke. Iya. Paling kalau misalnya dari gua, kalau misalnya hal-hal yang bentuk pesugihan, itu kan mereka ambil jalur shortcut. Jalur pintas itu kan nggak pernah baik untuk perjalanan panjang. Karena kan kita harus misalnya ngejalanin ya, if you wanna be successful, mau sukses atau kayak gimana, you work hard, dedication, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya pakai jalur singkat, pasti ada konsekuensi ya tentu. Cuma ya paling film ini mengingatkan bahwa bakal selalu ada konsekuensi akan hal yang kita lakukan. Dan ya jika lo mau sesuatu ya work for it. Ya, konsekuensi itu bukan cuma dari sisi pesugihan. Apapun Pemalas itu. juga akan punya Yes. konsekuensi. If you do not, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, Iya. pasti akan dapat konsekuensinya. Iya betul. Jadi kalau orang bilang, ih enak banget ya, kayaknya hidupnya bahagia, karena kita yang memilih kebahagiaan Yes. itu. Tapi Jadi it's everything about you. Kalau lo mampu duit, kalau enggak ya jangan maksa. betul, Iya. itu Gua aku juga. percaya. Iya, Kalau iya, menurut iya. aku kalau emang tidak bisa ya udah nggak usah dipaksain. Kalau Iya. emang bener-bener mau banget ya lo harus berusaha. Iya, tahu diri. Kalau mau dapetin ya go for it. Tapi gue punya persembahan sih buat kamu, Wang. Oh boleh boleh. Coba. Asik. Kita punya persembahan soalnya. Oke. Ini Kita dia. kasih Mau persembahan. mendapatkan Persembahan. persembahan. Langsung bisa Langsung. ngomong bahasa Inggris. Wow. Udah boleh dibuka? Boleh. Boleh. Aduh, aku ulang tahunnya masih seminggu lagi. Iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah. Yeay, huy. Oh wow, friends, gue dapet. Tuh. Gue dapet. Dapat Ada undangan. undangannya. I'm pasti coming. Ya harus datang dong. Gala premier tanggal berapa? Tanggal 22. 22.
I'm coming. Ya benar ya. Yes. Kita tungguin. Gua ada kaosnya. Bawa itu ya, bawa tongkat ya. Buat ituan handphone. Tetap pokoknya gue pengennya bawa tongkat. Thank you ya buat gift-nya. Nah, kamu kalau aku juga mau nanya deh. Pesugihan ini kan butuh tumbal. Bisa pakai hewan bahkan manusia. Tapi ada nggak sih kriterianya buat jadi tumbal tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau dari sisi saya nggak ada kriteria. Di kita, maksudnya gini, apakah dia harus handsome, dia harus beautiful, atau mungkin dia harus ugly or something? Kita nggak butuh itu. Kalau dalam dunia satanik itu, kita lebih butuh lu. Kitanya yang melakukan. Iya. Jadi kayak kayak kita pengen kaya gitu. Ya kan kalau di pesugihan tuh kan pasti ke sosok si Mrs. B gitu, kalau siapa gitu. Nah, kalau dalam dunia satanik tidak. Satanik itu langsung ke Lordnya, Lord of Wealth-nya. Nah, hanya dia tidak membunuh. Maksudnya gini, dia nggak lu harus kasih kambing, kasih sapi atau apa, atau kasih orang terus orangnya akan berubah jadi jadi mohon maaf ya bahasa itunya kayak idiot gitu. Nah. Dia hanya ambil your soul only. Nah, ini aku jadi punya pertanyaan. Kan kayak ini kita nih datang nih ke tempat orang yang bisa kalau dalam dunia satanik nggak boleh. Jadi harus lu yang pergi, bukan harus maksudnya jadi nggak ke maksudnya bukan ke dukun gitu. Ke gue nggak boleh. Harus lu yang perginya. Perginya kan? Maksudnya lu yang harus melakukan ritual itu. Lu nyigil gitu kan, terus taruh lilin merah atau hitam. Nah iya kan, berarti kan kita kan tapi tetap ke seseorang dulu kan untuk kayak nanya harus ngapain. Enggak. Berarti dia mempelajari sendiri. Enggak kan, kalau lu jadi bagian dari satanisme ya lu tinggal dulu manggil ntar dia dateng. Ya lu mau pakai bahasa Inggris oke, lu mau pakai bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia kali ya, jadi biar kan nanti lu minta apa oke, dia akan kasih. Dia selalu bilang hanya waktunya 10 hari untuk dia memberi. Apa? Oh jadi kayak udah dikasih 10 hari aja gitu? Enggak, 10 hari ke-11 apa yang lu minta dikasih. Oke, jadi proses dan ordernya 10 hari iya, gitu? Cuman sekali untuk minta, tidaklah maksudnya nggak jadi terus lu datang lagi gitu, nggak boleh. Hanya sekali. Tapi kalau untuk dunia okkultisme menggunakan perantara itu kita ke dukunnya. Nanti dukunnya pergi ke satu tempat, dia yang ngelakuin gitu. Nanti dia balik, si ini minta sapi 2, ini gini. Nanti lu oke engkong, kita datang lagi ya. Nah lu bawa tuh sapi gitu. Engkong ini tidak ke arah suku ya, maksudnya ke orang tua gitu kan. Tuh kita kasih gitu. Nah masalahnya apakah itu akan terjadi benar atau tidak bisa dipastikan. Oke, tapi ada perbedaannya nggak sih kalau misalnya mau ngasih yang misalnya dari binatang dan misalnya manusia? Beda banget. Perbedaannya kalau di dunia okkultisme, kalau manusia tuh lebih apa ya? Lebih menjanjikan atau kayak gimana daripada persembahan? Lebih mulia tuh presentnya dibandingkan binatang. Oke. Bagi mereka. Iya, buat sana. Karena kan nanti yang diambil adalah your soul and your body. Iya. Jadi nanti lu hidup bukan lagi diri lu lagi. Kayak kalau di dunia satanisme tuh kan cuman soul yang diambil. Nanya soul itu kan tidak akan ada perubahan dengan hidup kita. Hidup kita ya jalan-jalan aja. Hanya nanti pas kita meninggal dipertanggungjawabkan hidup itu, kita nggak bisa lagi masuk surga karena kan udah di sana kita. Gitu. Jadi kalau paling benar adalah doing something yang logik. Betul. Jadi buat teman-teman Kalapunaholik, di saat lu pingin sesuatu yang simple, yang cepat, yang serba harus ada saat itu juga, itu adalah sesuatu yang sangat bodoh menurut saya. Karena buat kita harus ingat, seinstan apapun mie instan, tetap harus nunggu airnya mendidih. Betul. Ya kan, seinstan apapun, mungkin susu gitu kan, ada susu instan sekarang, tetap juga harus tunggu airnya mendidih. Jadi proses itu tetap akan ada. Jadi kalau lu pingin sukses, ya mulailah dari membangun diri. Setuju. Baru your mind, baru doing something. Kalau kayak Mongol lah, gue juga maksudnya ya udahlah, gue pulang kampung aja juga keluarga gue juga nggak miskin banget gitu kan. Tapi maksudnya apakah itu bagian dari my passion? Betul. Kan belum tentu.
ternyata passion gue jadi seorang seniman di sisi pelawak. Iya. Gue nggak mau bersaing dengan lu berdua karena pasti kalau gue main horor sama lu berdua gue yang jadi setannya. Ya kan, di Ambang Kematian ini gue udah pernah baca bukunya tapi nggak sampai selesai. Tapi gue udah tahu arahnya kemana dan apa yang terjadi. Nah, dari lu berdua syuting film di Ambang Kematian ini, apa yang lu pingin sampein ke penonton Kalapunaholik sama Opera Squad? Bahwa hidup ini harus bagaimana? Oh, message dari film ini. Sebenarnya ya tadi pada saat misalnya mau makan makan mie instan juga, tetap ada konsekuensi ya kalau misalnya walaupun itu sebentar, tapi konsekuensi nggak sehat dan di kedepan harinya. Jadi kalau misalnya apapun itu ya emang harus dihadapin. Bahasa Inggrisnya ya. apa nanti ngomong terjemahin? Oke, ya harus dihadapin apa yang harus dihadapin. Bahasa Indonesia. Berapa lama di Australia, di Amerika? Enggak, di Indonesia terus-terusan. Tapi Iya. jadi itu dari lu bahwa biar bagaimanapun segala sesuatu tetap harus kita hadapi. Iya, apapun itu. Karena kalau jalan cepat menurut gue males sih. Ya kalau lu gimana deh? Lu juga kan maksudnya dulu sampai bisa menjadi seperti saat ini membintangi banyak film. Taruhlah banyak karena udah lebih dari 5 kan. Nah itu kan lu juga ada prosesnya kan. Bagaimana lu harus berkompromi dengan industrinya. Nah apa yang lu pingin sampaikan ke teman-teman? Ya kalau yang nyambung dari film Di Ambang Kematian ya memang semuanya itu kan nggak pernah ada yang singkat, semua itu butuh proses. Nah kita harus menikmati prosesnya, jangan sampai mengikuti sesuatu hal yang nggak benar gitu. Karena ya itu balik lagi ya pasti akan ada konsekuensinya. Dan ini yang di film ini yang dapat konsekuensinya kan adalah bapak gitu. Bapak adalah pelaku utama melakukan persembahan yang mungkin tadinya dia merasa keluarganya baik-baik saja, bahagia, tapi kan itu tidak berjalan lama karena kan dia bikin perjanjiannya sama iblis gitu. Nah itu yang jadinya setiap melakukan sesuatu harus kalian pikirkan dulu dengan matang. Nah aku tapi punya pertanyaan, kita punya pertanyaan buat Kak Mongol. Karena Bang Mongol sempat jadi mantan satanis. Ada nggak sih, maksudnya apakah ada perbedaan antara pesugihan dan masuk ke satanik? Kalau kayak gitu, karena kan sebenarnya sama-sama memuja dan Oke. Kalau untuk satanik memuja iya, tapi kalau untuk pesugihan kan belum tentu memuja. Oke. Tapi walaupun objeknya ujungnya sama. Oh tidak juga. Belum Jadi tentu. kalau pesugihan itu kita mainnya teritori area. Oke. Jadi teritori itu adalah wilayah paling rendah dari lingkaran kegelapan. Oke, yang paling luar deh, paling luar kulitnya. Kalau bahasa kita yang kelas 1-nya. Iya. Yang kuliahnya itu satanisme. Oke. Nah, satanisme itu kan ada The Nine Lord, ada Sembara Foras, ada 72, ada 128 dan sebagainya. Nah, kalau teritori itu adalah wilayah yang cetek sebenarnya. Oke. Yang ya kayak nyari kekayaan lewat si Miss B. Miss B itu disingkat. Istilahnya gini loh, mencari kekayaan lewat blorong. Ya kan katanya Nyi Blorong itu kan memberi kekayaan. Kan katanya dengan memberi, kalau seandainya dia menyetujui apa yang dia minta dikasih, dia ngasih sisik. Sisiknya dia tuh dikasih buat orang yang minta pesugihan tadi kan, minta kekayaan. Nah dia katanya sih ngasih 3 sisik. Selalu 3 sisik buat orang itu, bahwa berarti nyai itu memberi. Kalau di satanisme itu kita ke sosoknya. Jadi gini, lu pingin pinter, berarti lu ke Baal Berit nih sebagai Lord of Knowledge. Lu pingin jadi magician atau pingin jadi apapun yang berhubungan dengan magic, lu bisa ke Astaroth sebagai Lord of Magician, Lord of Magic. Atau kalau lu pingin punya kekuatan, ditakuti orang, dihormati orang, lu bisa ke Belial. Oh berarti kayak ada dewanya masing-masing gitu. Iya bukan dewa tapi ya Lord lah. Ya semacam nanti mereka punya itu, kayak punya sigil, punya gambar-gambar, nanti ditaruh di lilin. Plus apa yang menjadi benda favorit mereka lu taruh dan lu panggil. Lu cuman 4 kata. Setelah itu lu pakai bahasa Indonesia aja. Oh, gue kira mau disebutin, gue udah kayak. Oh jangan ya Allah, ya jangan, gua ngonten lo dibayar kecil nggak apa-apa, gua daripada gua manggil dia, aduh, gua enggak deh. Aku juga penasaran, kalau menurut kamu di antara kita berdua ada yang diikutin atau enggak, atau
jagain atau apa-apa? Sebenarnya balik ke berdua. Lu berdua otaknya aja yang harus dibenerin. Itu yang dari tadi kita pikirin. Sebenarnya otaknya aja yang dibenerin. Kayak gini, lu nanamnya kedondong, Dek, nggak mungkin lu nuanya apel. Lu nanam tomat, nggak mungkin lu nuanya jadi cabe. Karena apa yang lu lakuin, itu yang akan lu tuai. Itu kalau di agama Kristen tuh apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nah, selama lu berdua nice to meet you dalam hidup, kalau ada yang berbuat jahat, it's not your business. Yes. Karena janji Tuhan, janji kalau di agama Islam juga dibilang, di agama Kristen bahkan juga dibilang bahwa Allah itu, Tuhan itu memberi cobaan ke kita, nggak mungkin melebihi kekuatan kita. Jadi di lu berdua mau ada orang ikut fine, tapi yang paling berbahaya adalah sisi prianya. Otaknya aja sih agak sedikit terlalu melenceng. Maksudnya yang sudah lalu dibiarkanlah. Mulailah membuka lagi lembaran baru, tapi jangan lagi yang di belakang diharapkan untuk ada di orang ini gitu loh. Ya something kalau memang dia udah pergi ya pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan, gitu. Jiu. Bahkan Dengerin sih kalau kata gue. Kalaupun mau bercumbu nggak usah ngayalin dia. Jangan. Gitu loh. Gitu loh, karena itu ada dalam pikiran. Apa kamu merasa seperti dibacakan? Enggak lah. Oh, enggak. Ambil tarot ya gitu. Gawat nih. Dalam hal hidup itu semuanya balik di your mind. Itu yang kalau di gua, prinsip hidup gua adalah gua menjaga hati. Jadi gua nggak izinkan hati gua terluka cuman gara-gara gua iri melihat orang lain lebih dari gue. Gua itulah kenapa gua menghindari pertemanan yang membuat gua nggak toxic. Iya. Berarti kan iblis itu kan sering banget kayak ada janji-janji, janji-janji manis kan. manis. Tapi iblis tuh sering juga nggak mengingkari janji. Pak, itu mah udah terkenal dari zaman Adam dan Hawa. Janjinya itu nggak ada yang benar. Dari 100 janjinya dia, puji Tuhan 3 ditepati. Selebihnya ya sudah. Diputar-putar Diputar kitanya. terus. Jadi mendingan lu pingin kepastian janji ke orang tuamu. Karena kalau orang tua menjanjikan sesuatu, kalau beliau belum memberi, berarti belum ada duitnya. Tapi kalau kita minta tuh setan janji, ya besok gua kasih ya. Mending kerja. Belum tentu dia kasih. Takutnya setan keburu mati gitu. Jadi mendingan dipasti-pastiin aja, dan kita bisa belajar dari diambang kematian ini. Betul. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan cara elegan, dampaknya ke kita. Betul. Dan dampak yang paling besar itu bukan kematian, penyesalan. Betul. Karena akan tetap ke bawah sampai apapun. Sampai lu nggak dewasa diri lu, dari hati, your mind, itu akan tetap kayak keinget gitu. Traumatik itu akan tetap ke bawah. Nah itu yang paling berbahaya. Kalau misalnya mati udah selesai, kubur udah yasinan apa. Kalau kita di Manado 40 hari udah selesai. Tapi penyesalan ini, kenapa gue begitu? Nah jadi buat teman-teman Kalapuna, lebih enak lagi kalau kita nonton langsung. Iya, film Diambang Kematian. Diambang Kematian mulai tanggal 28 ya. 28 September 2023 di bioskop. Sehari setelah kamu ulang tahun. Ih, seru tanggal 27 ya berarti. Iya, saya ulang tahun 27, 28, saya janji di hadapan kalian dan Tuhan, serumah saya akan nonton Diambang Kematian. Jadi kalau pokoknya buat teman-teman semuanya, khusus Kalapunaholic dan Opera Squad, ingat, Anda kan pencinta film horor, ya kan? Nah sekarang ada film horor terbaru, judulnya Diambang Kematian, yang akan segera tayang di bulan ini di tanggal 28 di seluruh jaringan bioskop di Indonesia. Buat semuanya jangan lupa untuk nonton film Diambang Kematian tanggal 28 September 2023 di bioskop. Harusnya di bioskop. Kalian Hanya harus di nonton bioskop nontonnya. Nggak boleh di mana-mana. Jangan lupa para horor holic jangan lupa ya. 28 September di seluruh bioskop di Indonesia. Judul filmnya ingat, Diambang Kematian. Ini dari film kisah nyata. Oke? Jangan lupa ya. Jadi terima kasih udah dateng. Terima kasih. Sukses selalu ya, Dek. Ya Allah, ini lu gambar sendiri celana. Ini kalau dia duduknya kayak cowok-cowok Scoopy ya. Bukan RX King-nya.
RX ini tuh duduknya begini. Ini RX King ini cantik banget. Kadang kebalik-balik, tergantung kebalik. lagi. Oh, berarti Dia tuh, kelamin yang aku suka tertukar duduk ya kayak kayak gini, sinetron. dia gini. Tergantung kalau lagi pegel, ganti posisi. Kalau kamu ngomong masuk itu begitu mah udah jadi, udah diajarin. Gue bisa pakai sepatu 23 cm bahkan. Cantik loh gue kalau pakai. Iya, gue nggak bisa lah. Udahlah, yang penting kita ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Saya Mongol. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.